Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, suwe ora mangan gethuk. Mangan gethuk dicampur sukun. Wis suwe ora tau kepethuk maneh karo aku Cak Kidun. Dina iki dulur-dulur, aku lagi mlaku bebarengan karo Rudi, kameramen handal ya TV ya. Iki neng lokasi wana wisata Coban Talun neng Tlatah Njunggo, Kecamatan Bumiaji, Kota Wisata Batu. Wah, sama delok alami ketok asri lestari, wit-witane isih wutuh, kayu-kayune gede-gede katon ngrembuyung. Mula dulur, mari kita lestarikan alam sekitar kita, kaya alas ini sampai digunduli, ya toh. Lek ana tanah sing kosong, ayo padha ditanduri wit-witan. Perlune apa? Perlune supaya bumi iki ra semakin panas, ya. Saya suwe tambah wong tambah, bumine pancet. Lek kayu-kayune gundul, akhirnya bumi iki panas, ya toh. Lek kayune gundul, wayahe udan ya gampang erosi, ya toh. Engko lek wayahe ketiga banyune mati. Tapi lek alase lestari, insyaallah masya udan sedina ping 7 paribasane ora terjadi erosi. Terus lek ketiga banyune ajeg mili. Kayak kok krungu rame-rame ya. Ana acara rupane di Talun. Ayo Dul, laku-laku Dul. Lho. Ono terapi iki. Motor sopo ya? Hah? Motor sopo iki? Motor sing duwe paling iki. Lho, supire cuwili. Iya. Lho. Iki supire cuwili. Lucu supire. Iki kasih duwe kono. Hah? Anake. Iki anake ya. Tak pikir supire cilik. Weh. Sing duwe koyo kono. Endi sing duwe iki? Tenyater, Pak. Loh, kata nyater kok kon nyanyi. Nyanyi, Pak. Nyanyi. Nyanyi. Lah ya kate, ya apa iki Kak? Kate nyater kok kon nyanyi. Ya apa Pak supire iki? Lah iya. Katanya Lagu yang campur sari sing Ya. enak. Takon acara opo sih? Iki acara apa ya, Pak? Ini Heeh. acara pentur drill. Oh, pentu trail. Bali acara LH. Cuma itu Oh. Bali. Dino iki akeh acara nek kene dulur tibane. Nek kono venture trail sing nggih kene Wali kota. Wali kota. Ada LH acara LH. ono pirang acara jane kene? Dua. Dua acara dulur. Ki kanggo dulur-dulur sing nang luar kota Batu, ya ta. Pancen sampean kepengin mengadakan acara, mbok kula kepengin ngejip lha iki. Jip Coban Talun ono. Iki Jimmy papat ping papat. Ya, benar. Ya ta. Lah cara Jawa kan papat ping papat to. Wah. Iki kaya model Jimmy ku nek makan Mas ya. Tapi bane gondol ya, Mas. Bane anyar. Anyar iki. Wah, iki aman iki. Badak, Ya. Pak. Badak punya. Hah? Badak punya iki. Bane. Iki satrane piro, Pak? Satrane, Pak? Murah. Hah? 400, Pak. Nang dia kelilingi, Pak? Keliling hutan pinus, pertanian sayur, medan panen fruit, terus Sungai Brantas, Pak. Sungai titik nol Sungai Brantas sing ada di Kota Batu. Pemandangannya apik, Pak ya? Pandangannya wah, pasti, Pak. Pasti nggak mengecewakan. Iki lho, kanggo dulur-dulur sing durung tau nang Coban Talun, ya to. Nek Kota Batu ki akeh wana wisata, tapi sampai paling durung tau nang Coban Talun. Mrene yo, kepengin numpak jeep 4 ping 4 ya. Jimmy sampean di 16. Hah? 4 ya 4 ya 4 kali 4 sama dengan 14. Sempat enggak sempat harus dibalas. Ke surat cinta biyen ae, Bro. Kuno. Ya, iki kanggo dulur-dulur kepengin numpak jeep wis tak jamin penuh tantangan medane. Wah, tenan. Mosok, Iya. tahu nggak? Ah, dorong. Jarene Pak sopir iki, Mang. Mangane penasaran iki. Pokoknya jarene Pak sopir iki Pak percaya. Hah? Aku? Waduh. Pak itu cocok nih, Pak, kayak nyanyi, Pak. Wah. Nyanyi aku. Khususan Coban Talun Adventure Jeep. Lho, engko iso apa ora aku, Rek? Mendung peteng arep udan. Pupus klopo
padha jejugetan sumelake kukus Brahma ambarengi tumuruning tresna aku mung tansah ngenteni tumetese tresna kang sejati wedien kelangan kuwi ayu enggal polo krama wae monggo joget Pak kembang arum Probolinggo rina wengi mung katone ngoto kembang arum Probolinggo tak sirami maduning asmara sayur kentang sambel bawang lalap kubis apa ora kelingan bukaan lawange tresna Nimas Ayu kembang Probolinggo spesial kangge kanca-kanca Jeep Coban Talun. Ayo dulur-dulur pemirsa TV sing kate nyang Coban Talun numpak Jeep monggo. Dulur, iki aku mlaku nuju nang Pagupon Camp. Nah, neng kono tempat kanggo mbok nawa dulur-dulur mengadakan pertemuan reuni lan sak pitunggalane. Wah, neng kono jan suasanane asri dulur, alami banget, cocok kanggo acara sampean. Reuni terus pertemuan apa wae bisa nek kono. Yang kedua yaitu restorasi ekologi. Lur, iki kok rame-rame ono acara opo iki, Lur? Yang ketiga adalah tibane acara hari memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Iki Lur, temane rembukan dan penandatanganan komitmen bersama Sining Brantas. Nah, melalui upaya memberikan langsung teko Coban Talun juga Bumi Aji Kota Wisata Batu. Agenda yang berkesinambungan terhadap pelaksanaan Sining Brantas yang sudah kita laksanakan pada bulan Januari tahun 2021 di Arboretum Sumber Brantas. Tema pelaksanaan peringatan Hari Lingkungan Hidup Kota Batu, Ecosystem Restoration, serta tema peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional yaitu Restorasi Ekosistem. Tema peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2021 di Kota Wisata Batu diambil dalam rangka mewujudkan Kota Wisata Batu sebagai hulu Sungai Brantas yang mengaliri 17 kabupaten kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana diketahui berdasarkan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup pemerintah Kota Batu tahun 2020, indeks kualitas lingkungan hidup Kota Batu telah mencapai angka 83,52%. Ini sudah melampaui IKLH nasional yang persentasenya adalah 76% di tingkat nasional. Alhamdulillah. Namun apabila dari komponen perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup meliputi indeks kualitas udara, indeks kualitas air, dan indeks kualitas tutupan lahan, terdapat komponen yang masih rendah, yaitu indeks kualitas air. Sehingga pada peringatan Hari Lingkungan Hidup di tahun 2021 di Kota Wisata Batu ini, kita akan fokus menyelesaikan persoalan-persoalan untuk meningkatkan indeks kualitas air, yaitu di Sungai Brantas.
kami berharap rangkaian acara peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2021 ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta dapat menjadi semangat Shining Brantas dalam melakukan upaya konkret restorasi ekosistem melalui peningkatan kualitas, yaitu kualitas air, sehingga peningkatan indeks kualitas air di Kota Batu dapat meningkat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu terselenggaraan acara ini, serta melaksanakan upaya pengurangan sampah yang ada di kota kita tercinta, Kota Batu. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan rangkaian agenda kegiatan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2021 ini terdapat kekurangan dan kelemahan. Sebelum kami mengakhiri, kami sesuai dengan petunjuk Ibu Wali Kota akan memberikan penghargaan. Kalau di tingkat nasional ada Kalpataru, insya Allah di tingkat daerah kita akan membuat suatu penghargaan kepada desa kelurahan yang berprestasi untuk penyelamatan lingkungan dan pelestarian lingkungan yang ada di Kota Wisata Batu. Insya Allah penghargaan ini akan terus berkesinambungan untuk menjadi pemicu desa-desa kelurahan yang ada di Kota Wisata Batu. Anugerah Danumaya ini akan diberikan oleh pemerintah Kota Batu kepada desa atau kelurahan yang berprestasi untuk penyelamatan lingkungan. Danumaya dari bahasa Sanskerta yaitu gemerlap. Harapan kami pemerintah Kota Batu memberikan penghargaan ini akan berkesinambungan menjadi agenda tahunan kepada desa kelurahan untuk saling berlomba untuk menciptakan kualitas air, menciptakan kualitas udara dan kualitas lingkungan hidup pada umumnya di masing-masing desa kelurahan, dan menjadi simbol pemerintah Kota Batu bahwa pemerintah Kota Batu memang fokus kepada penyelamatan dan pelestarian kualitas lingkungan yang ada di kota kita tercinta. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Untuk selanjutnya kami mohon berkenan Ibu Wali Kota Batu dapat memberikan arahan dan sambutan serta mendatangani komitmen bersama Shining Brantas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup pada hari ini, mohon berkenan juga untuk berikan sambutannya Wali Kota Batu yang terhormat Ibu Dewanti Rumpoko. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di tengah udara yang cerah dan bersahabat serta hangat-hangat sejuk. Ini Mas Haris LH buat acara yang sangat luar biasa. Yang datang sangat terbatas. Ini memang adalah SOP sekarang kita kalau buat acara di luar terbatas, yang semua tetap memakai masker. Ini adalah hal yang ternyata sebelum pandemi tidak pernah terbayangkan, tetapi inilah yang harus kita lakukan sekarang. Dulu rasanya kalau bicara itu harus mulut harus terlihat terbuka biar jelas. Sekarang tidak boleh. Hal-hal seperti itu harus kita biasakan. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir, dan alhamdulillah di Kota Batu ini yang terus terang termasuk yang dikhawatirkan baik oleh pemerintah provinsi maupun pusat, karena selalu didatangi orang yang dengan jumlah yang banyak untuk berpariwisata. Alhamdulillah sampai hari ini bisa terus dikendalikan, dan mudah-mudahan ini karena yang vaksin sudah banyak, yang masyarakat yang sudah sadar akan bagaimana SOP protokol kesehatan itu sudah banyak, sehingga semua bisa diatasi. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi cepat berakhir dan kehidupan normal lagi. Kembali ke soal lingkungan. Tadi Pak Aris sudah menyampaikan banyak hal yang luar biasa. Antara lain terakhir adalah penghargaan. Sebetulnya penghargaan ini adalah sebuah motivasi agar masyarakat itu bisa berperilaku sesuai yang kita inginkan. Tetapi sebetulnya yang lebih penting lagi, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kecintaan kepada lingkungan, yang kemudian itu menjadi perilaku sehari-hari yang ketika tidak kita lakukan itu merasa tidak enak, itu adalah hal yang lebih diutamakan. Jadi kualitas air kita itu di mana nilainya jadi yang paling terendah di situasi yang lainnya, ini harus menjadi catatan garis merah di stabilo agar semua ini disosialisasikan ke masyarakat Kota Batu. Sudah beberapa tahun pemerintah Kota Batu mempunyai program Go Organik. Itu antara lain adalah untuk mengurangi serapan bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam tanah. Nah, untuk itu saya mohon Pak Aris LH bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan untuk bisa lebih memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya kita menjaga lingkungan, bukan hanya dengan membuang sampah, dan itu pun harus, tetapi juga memperlakukan lingkungan ini dengan baik. Bahan-bahan kimia yang tujuannya untuk bisa membuat hasil pertanian lebih baik, itu ternyata di lain pihak ada efek sampingnya, yaitu air tanah menjadi tercemar. Nah, bagaimana kita kembali ke kehidupan nenek moyang kita, di mana semua itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang tidak terlalu banyak memakai bahan kimia. Itu harus disosialisasikan. Demikian juga dengan pembuangan limbah, terutama limbah kotoran baik ternak maupun manusia, yang harus ada ipal komunalnya. Tidak boleh langsung kemudian mengalir ke sungai-sungai yang akhirnya mencemari
sungai yang akhirnya airnya juga punya kualitas yang tidak bagus. Ini semua harus secara komprehensif diselesaikan satu demi satu, yang kemudian akhirnya tujuannya adalah memperbaiki lingkungan. Kedepan yang namanya tempat wisata, kalau mau membuat itu mudah. Ada dana, ada konsep, ada orang yang menjalankan, bisa membuat Selekta, Jatim Park. Tetapi situasi kondisi iklim, alam, udara sejuk, udara yang bersih itu tidak bisa dibeli, tetapi kita yang harus menciptakan, kita yang harus memelihara agar supaya iklim udara ini bisa bersih, sejuk, nyaman. Nah, ini yang, dan Kota Batu menangnya di situ. Ada beberapa tempat yang mencoba membuat tempat wisata yang plek seperti di Kota Batu, tetapi alhasil tidak akan bisa ramai atau mendatangkan wisatawan. Karena apa? Karena cuaca, kesejukannya tidak seperti di Kota Batu. Di tempat lain, kita datang di tempat wisata dengan situasi yang panas dan segala macam sebentar, dan akhirnya itu cuma sekali, 2 kali datang dan tidak kembali lagi. Tetapi di Batu tidak. Nah, untuk itulah kita harus menjaga lingkungan ini agar supaya besok-besok bukan tempat wisatanya, ayo datang ke tempat wisata ini. Tujuannya bukan itu, tetapi ayo datang ke Batu karena udaranya, suasananya, airnya itu sangat bagus untuk kesehatan. Itu adalah hal yang keniscayaan ke depan semua orang ketika sudah tahu bagaimana memelihara kesehatan hidup yang prima, itu kemudian yang dicari adalah hal-hal yang bisa membuat bukan hanya gembira tetapi juga sehat. Mudah-mudahan hari ini kita berkomitmen untuk menjaga lingkungan kita, terutama memperbaiki kualitas air yang ternyata nilainya itu paling rendah. Nah, ini mari kita sama-sama, karena air itu sangat diperlukan. Kita katanya kalau tidak makan berapa hari itu kuat, tetapi kalau minum air itu, nah waktunya batasnya cuma waktu puasa aja. Nah, setelah itu nanti kita bisa dehidrasi. Kalau sudah dehidrasi, kita bisa harus dibawa lari ke rumah sakit. Nah, itu yang kita tidak boleh. Padahal Kota Batu ini adalah sumbernya pertama air Sungai Kalibrantas keluar. Nah, ini yang ada di Arboretum itu luar biasa. Untuk itulah mari kita menjaganya dengan sama-sama. Kita punya niat, kemudian berkomitmen, dan kemudian melakukan hal-hal yang bisa untuk menjaga lingkungan kita, terutama kualitas air yang bagus. Alhamdulillah, saya ini kejatuhan ini kayaknya rezeki ya. Demikian, sekali lagi terima kasih LH, Mas Haris dan semua staf di LH. Mudah-mudahan niat baik ini nanti bukan hanya dengan Dinas Pertanian, dengan Mas Alfi PUPR juga harus berkolaborasi, Mas Haris, untuk bisa kemudian membuat semua aliran-aliran sungai itu bisa bagus ya. Demikian, mudah-mudahan acara hari ini bisa menjadi momen awal kita menjaga dan melestarikan lingkungan kita dengan baik. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Wali, Pak Aris, dan semua Forkominda. Sebelum saya mulai, saya laporkan dulu Ibu. Jadi memang ini rangkaian dari Saning Brantas pada saat di Arboretum. Kami melalui petunjuk Pak Kepala Dinas ingin mengaktualisasikan. Jadi jangan hanya sampai seremoni dan segala macam. Ini ada tahapannya. Kita nanti komitmen Saning Brantas, kita ingin masukan dari stakeholder sehingga nanti ini bisa komprehensif. Mohon izin kami laporkan bahwa saat ini Dinas Lingkungan Hidup sudah komunikasi aktif dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota di Malang Raya, Ibu. Kemarin sudah ditandatangani MOU di Bakorwil. Nanti akan kita lanjuti dengan PKS sehingga komitmen ini nanti bisa kita bawa ke PKS sehingga nanti Malang Raya yang berdiri di hulu Brantas ini nanti memberi menjadi pionir untuk penyelamatan dam Brantas. Beberapa program yang di provinsi memang sudah banyak dilakukan, cuma kemarin komitmen kami Brantas ini tidak bisa dilakukan oleh Batu saja, oleh Malang saja, namun seluruh kabupaten kota yang terairi itu punya tanggung jawab untuk menyelamatkan Brantas. Gitu. Pengantar saya seperti itu sedikit untuk menyingkat waktu, seperti tadi yang disampaikan oleh Kepala Dinas bahwa ada 5 restorasi ini yang akan kita lakukan: kelembagaan, ekologi, hidrologi, morfologi, dan sosiologi. Kami mohon masukan dari undangan yang hadir saat ini. Mungkin kami awali dari mungkin kehutanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bu Wali Kota Batu, Bu Dewanti Rumpoko. Kami sangat mengapresiasi terhadap inisiasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Batu khususnya terkait dengan bagaimana kita bisa upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan. Apalagi juga seiring dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun ini, yaitu restorasi ekosistem. Terkait bahwa tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa tidak bisa dan tidak mungkin penyelamatan dalam suatu das hanya bisa dilakukan oleh satu pihak, dalam hal ini adalah satu kota, Ibu. Bahwa terkait hal tersebut perlunya ada suatu, tadi sudah ada komitmen bersama paling tidak di antara pihak-pihak di Malang Raya paling tidak, untuk bagaimana kita bisa menyelamatkan sumber air di Das Brantas pada khususnya. Namun demikian tidak memungkiri bahwa perlunya ada suatu komitmen juga di antara pihak-pihak tadi yang disampaikan bahwa Das Brantas ini mengaliri 17 kabupaten dan kota, sehingga kami pikir perlunya ada suatu komitmen bersama untuk penyelamatan ekosistem di sekitar wilayah Das Brantas. Tentu saja dengan sekarang adanya pertemuan kali ini merupakan sebuah langkah awal yang sangat bagus. Bagaimana kita mempunyai kesadaran bersama di antara berbagai multi pihak dan stakeholder di wilayah Kota Batu untuk kemudian bisa ditularkan kembali untuk wilayah-wilayah berikutnya. Kemudian juga kebetulan juga kalau untuk di wilayah kami di wilayah cabang Dinas Kehutanan wilayah Malang hanya mencakup Malang Raya dan Blitar saja, sehingga bisa jadi juga nanti perlu komitmen bersama. Kalau di kami di provinsi antar Bakorwil bisa jadi untuk menjembatani, memfasilitasi pertemuan yang lebih besar dengan komitmen yang lebih banyak pula dari multi pihak untuk bisa sama-sama melakukan penyelamatan di Brantas ini. Mungkin demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin memang menjadi pembahasan kita Malang Raya karena sudah punya komitmen, dan mohon izin Bu Wali, sebenarnya sudah 2017 PKS ini sudah 2019 sudah mulai kita inisiasi dengan DLH Kabupaten Kota, namun adanya beberapa hal sehingga kemarin baru kita komunikasi lagi, Bu, dan kebetulan poin-poin yang ada di dalamnya tidak akan perubahan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat masukan saran dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, karena ini satu rumpun, nggih. Nah, monggo Ibu. Nggih. Pertama-tama terima kasih atas undangan yang diberikan, nggih. Sebelumnya bahwa
bersyukur bahwa Jawa Timur dianugerahi Kali Brantas sepanjang 320 km, yang mana 40% itu menopang kehidupan yang ada di Jawa Timur, dan dianugerahi lagi Batu menjadi hulu sebagai sumber mata air pertama di Arjuno. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi pun saat ini sedang menjalankan program Brantas Tuntas. Artinya benar-benar sangat nyekrup nggih, Ibu. Jadi antara program Shining Batu dan kemudian Brantas Tuntas benar-benar akan saling kolaboratif dan bersinergi. Tadi sempat berdiskusi dengan Bapak Agus bahwa kami dari Dinas Lingkungan Provinsi Jawa Timur berkomitmen sejak awal akan menyediakan, bahkan juga akan memberikan sebuah monitoring, evaluasi khususnya dalam penjagaan atau analisa dari air, karena memang di sini dari KLHK sendiri ternyata kalau di Batu memang fokusnya adalah di air, nih Bapak. Maka kami dari Dinas Lingkungan Hidup hari ini akan menyediakan diri secara total tentang apa yang diminta atau bisa kami support siapa kapanpun kita akan welcome. Terima kasih sebelumnya, matur nuwun. Terima kasih dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Seiring dengan ini ada yang di komitmen nomor 5, restorasi sosial ekonomi dengan memberikan edukasi ke masyarakat sehingga nanti masyarakat tidak lagi membuang limbah cair baik rumah tangga maupun ini langsung ke sungai. Akan kita lakukan pengolahan. Itu sedikit yang kami simpulkan dari Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya dari Perhutani dulu. Monggo, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Betul apa yang disampaikan Pak Moderator bahwa Perhutani merupakan salah satu instansi yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola hutan, tapi khusus di Jawa sebetulnya ya, Jawa dan Madura ya. Ada 3 amanah memang di sini, ada amanah ekologi, ekonomi dan sosial. Terkait dengan urun rembuk pada pagi hari ini, kami sebagai pengelola hutan di Pulau Jawa mungkin ingin menyampaikan saran. Karena setiap tahun sepertinya dari Dinas Lingkungan Hidup juga sudah berkontribusi di sumber Brantas ini dengan menanam banyak pohon, mungkin sudah tidak terhitung ya. Kami pun pernah gabung dulu di Brantas. Namun kalau hanya nanam pohon sebetulnya gampang Pak. Cuma merawatnya ini sampai tinggi itu ini yang sulit gitu ya. Jadi saran kami perlu adanya tim sukses, tim pengevaluasi Pak ya. Jadi setelah tanam itu bagaimana? Mungkin kemarin nanam 1.000 pohon Pak ya. Kemudian kita evaluasi setelah 3 bulan atau setahun ya. Yang hidup ada berapa? Berapa persenkah? Nah itu dari hasil evaluasi ini mungkin bisa dijadikan bahan tindak lanjut ke depannya harus seperti apa. Mungkin itu Pak Moderator. Selanjutnya dari BPPS, monggo Ibu. Kita mendukung sepenuhnya Shining Brantas. Kita memang pertama kita punya kegiatan setiap tahunnya adalah penanaman pohon. Itu sudah kita mulai tahun 2011, tapi tidak di satu tempat. Tergantung dari usulan, biasanya usulan dari komunitas, usulan dari kelurahan, kecamatan setempat. Jadi
program kita sebenarnya tidak hanya tanam pohon, ada yang biopori dan kegiatan-kegiatan lain. Yang kedua, kita punya komunitas binaan kita. Dari seluruh Jawa Timur ada 53 komunitas, termasuk komunitas peduli sungai, komunitas lingkungan, dan komunitas waduk. Kebetulan kalau di Batu ini ada Sabers Pungli, itu yang binaan kita. Kemarin kita juga di Banyuwangi ada Dunia Air, itu kebetulan pas kemarin kita ke sana ada kegiatan susur sungai dan pembentukan Pokmaswas. Dari sekian banyak, jadi nanti kita fasilitasi semuanya. Jadi tergantung usulan dan proposal mereka. Jadi apa yang kita bisa fasilitasi, kita fasilitasi. Yang tidak bisa kita fasilitasi, tidak bisa kita fasilitasi. Yang ketiga, untuk masalah tadi program untuk jumlah pohon yang kita tanam, kita memang sudah ada program itu dari pusat. Jadi semua balai kecil maupun balai besar di bawah Kementerian PUPR itu ada program tanam pohon. Jadi setiap tahun pohon apa aja yang ditanam, berapa jumlahnya, di mana itu ada monefnya dari Jakarta, dan kita wajib mengisikan di aplikasi itu. Aplikasi itu mulai tahun kemarin baru bisa dimasukkan. Jadi monefnya nunggu aplikasi itu lengkap, baru kita melakukan monef tanaman apa saja yang telah kita tanam dan sampai tahun ini bagaimana kondisinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari BWWS. Mungkin ini yang akan kita sinergikan, Ibu. Jadi, sinergi inilah yang akan kita pantau sama-sama. Sehingga repot nanti seperti yang disampaikan oleh dari pihak Perhutani terpantau. Berapa sih batu ini yang sudah ditanam oleh semua instansi maupun masyarakat yang ada di Batu? Berapa persen tumbuhnya? Saya pikir dari vertikal cukup. Sekarang saya satu mungkin perwakilan dari komunitas. Idenya teman-teman tadi dari pihak pemerintah udah luar biasa. Mungkin hanya sedikit menambahkan saja. Karena bukan kebetulan kami bergeraknya di edukasi anak-anak, mungkin bisa dibantu untuk mulok PLH-nya, Bu. Untuk masalah air mungkin bisa dibantu untuk bagaimana sih anak-anak ini, kita punya harapan ke mereka untuk kedepannya mereka bisa lebih siap menghadapi perubahan iklim. Saya pernah punya sedikit cerita ya Mas Agus ya. Kali Batu ini ada tanaman namanya kelerek, Bu. Tapi mungkin teman-teman tahu ya lerak kalau di Indonesia, tapi tanamannya udah nggak ada di Batu. Nah mungkin dari cerita lokal itu bisa dibangun juga. Karena kita tahu bahwa si lerak ini bisa digunakan banyak sekali untuk sabun cuci. Kita kembali ke masa yang lalu juga. Dan anak-anak nggak tahu, Bu, rupanya kelerek itu ya apa. Padahal kalau orang hutan ya istilahnya semuanya juga tahu. Tapi apakah kita juga menggunakan dalam keseharian kita dari hal yang paling sederhana, kita menyampaikan pengetahuannya ke adik-adik, lalu itu bisa dijadikan sebuah sirkulasi atau sebuah sinergi didukung dengan metode edukasi yang baik di poin 5-nya, lalu bekerja sama dengan komunitasnya, kita juga bergeraknya dengan sama-sama visi yang sama, ya kenapa enggak, untuk kebaikan kota kita tercinta. Gitu, Bu. Mohon izin, Bu, masih belajar ya istilahnya ya. Karena ada rasa kehilangan dengan salah satu tanaman di Batu istilahnya gitu. Termasuk juga beberapa tanaman yang mungkin bisa jadi filtrasi untuk air juga. Kayak edukasi mengenai bambu ternyata di pendidikan masih belum, Bu. Jadi banyak masih berkutat di wisatanya. Sayangnya di situ. Mohon izin, Bu, masih belajar. Gitu. Mungkin tambahannya itu, Mas Agus. Terima dan teman-teman, terima kasih. Mbak Rere, jadi nama dusunnya sih ada, Mbak, Klerek di Torongrejo. Tapi kadang-kadang anak sekarang nggak tahu mana sih Klerek gitu lah. Ini yang nanti perlu menjadi masukan kami untuk identifikasi tanaman-tanaman istilahnya kalau endemik ya, yang khas di Kota Batu yang nanti bisa mempertahankan selama mungkin air.
Jadi memang di daerah hulu ini kita coba kemarin di Bakolin juga seperti itu. Bagaimana selama mungkin air itu ada di batu, tidak langsung amblas gitu. Itu dari sedikit dari Mbak Rere. Satu lagi Pak dari komunitas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Alamku Hijau sedikit namanya Rembuk Ikut Urun. Jadi sempat di 3 tahun yang lalu itu kita melontarkan dengan kata menanam saja itu masalah. Jadi kalau tidak ada pendampingan, maksudnya kami di situ. Jadi bagaimana mulai dari realnya, dari awal kita perencanaan penanaman sampai pada ujungnya adalah perawatan dan bisa kita nikmati bersama. Jadi itu kami ada bedengan yang kami kelola secara mandiri di lahannya perhutani di Wana Wisata Coban Rais. Kami mulai 2 tahun yang lalu secara swadaya untuk melakukan ikut mensupport. Yang terakhir alhamdulillah muncul dari teman-teman ATF, mulai ada 1 nama 1 pohon. Dari berbagai instansi yang ada, masukan kepada Pak Kepala DLH ya. Jadi ada 1 kelihatannya yang kurang, akademik. Jadi akademisi dari berbagai sinergi pada pagi hari ini yang hadir. Tadi Mbak Rere menyampaikan ada terutama edukasi kepada adik-adik ya. Lah ini potensi kalau berbicara pentahelik, ada potensi 1 yang masih belum bisa duduk bersama pada pagi hari ini. Logonya saya amati juga belum ada, yaitu akademisi. Malang notabene adalah kota pelajar, berbagai keilmuan ada di sana. Kami pun juga sering sinergi dengan akademisi. Memang akademisi kami dorong. Jadi slogan kami itu kalau ke akademisi bicara kita, jangan dikirim mahasiswa KKN yang notabene keilmuannya masih belum, yang notabene biayanya masih urunan, kasihan. Harus ada tindak lanjut dari mahasiswa KKN itu dengan dosen mengabdi, dengan dokter mengabdi, yang ini bisa disinergikan dengan program ini. Dan kampus perlu diketahui juga punya anggaran luar biasa untuk pengabdian. Nah ini mohon jadi catatan ya. Nah, karena harapan kami muncul suatu kajian yang memang dari akademisi bisa mengetahui parameter sejauh mana tingkat keberhasilan kita, sejauh mana teknisnya di lapangan. Ini bareng-bareng ada kajian. Mungkin itu dari kami, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak dari Alam Hijau. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di sini dalam satu titik menuju satu obsesi yang sama, menuju titik yang sama, yaitu merawat amanat dari leluhur kita yang telah menanam pohon untuk kita sendiri, merawat lingkungannya untuk kita nikmati hari ini, sehingga kita pada hari ini menjadi generasi yang sangat beruntung berkat keikhlasan pendahulu-pendahulu kita menjadi peletak dasar merawat hutan. Ada Coban Talun, ada Tahura, ada di Coban Rais itu bukan bapak kita tapi bapak kita gitu. Sehingga Batu menjelma menjadi sebuah kota yang sampai hari ini bisa dinikmati oleh seluruh
kota-kota di Indonesia bahkan luar negeri. Kita hanya merawat hanya beberapa tahun saja sudah seperti ini, apalagi nanti kita lanjutkan dengan program-program yang strategis untuk anak cucu kita juga begitu. Sehingga salah besar ketika kita nanti menanam pohon hari ini untuk kita nikmati hari ini itu kurang tepat. Menanam pohon hari ini kita memperbaiki das daerah aliran sungai dari hulu ke hilir, ini untuk cucu kita nanti. Dari saya selaku salah satu komponen masyarakat pesantren yang juga ikut menyaksikan perubahan-perubahan alam lingkungan kita, ingin sekali dilibatkan bahwa kami juga masyarakat yang juga ingin peduli juga, tapi kami bagaimana cara melangkah dan metode apa yang tepat untuk ikut merawat juga lingkungan kami. Maka kami sangat butuh sekali contoh dari beberapa komponen penting, terutama dari pihak terkait bagaimana secara pengelolaan lingkungan hidup baik secara mikro maupun makro begitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sebelum nanti dari Ketua Pesantren menyampaikan doa dan sebelum penandatangan, saya mohon dengan hormat Pak Muhammad Kurniawan selaku Dirut Radar Marang untuk memberikan perspektif dari sisi media, dari sisi orang yang di luar kami. Mungkin itu kami butuh masukan itu. Monggo Pak, kami persilakan. Yang kami hormati Ibu Wali Kota Batu, Ibu Dr. Anda Hajah Dewanti Rumpoko, Bapak Ibu sekalian, sudah banyak masukan tadi terkait dengan keberadaan Sungai Brantas. Saya mendapat tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu untuk memberikan catatan atau pokok-pokok pikiran tentang upaya yang sekarang ini sedang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu kaitannya dengan keberadaan Sungai Brantas. Bapak Ibu sekalian, sehari atau kemarin kita warga dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup, dan memang tema yang diusung oleh United Nations Environment Program, salah satu lembaga milik PBB, memang mengusung tema ekosistem restoration. Karena itu menurut saya tema yang diusung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu ini sangat tepat, di mana temanya adalah mewujudkan restorasi ekosistem melalui Shining Brantas. Mengapa saya katakan ketika mengangkat tema Brantas ini sudah sangat tepat? Karena di satu sisi Sungai Brantas itu ada potensi, tapi pada sisi yang lain juga ada masalah. Jadi ini menurut saya bidikan yang sangat presisi dari Dinas Lingkungan Hidup, linier dengan tema sentral yang menjadi isu utama di peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia tahun ini. Jadi mengapa mengangkat Sungai Brantas ini menjadi sangat tepat menurut saya, karena apalagi dikaitkan dengan Kota Batu. Tadi sudah disinggung oleh pembawa acara bahwa salah satu nilai lebih Kota Batu dibandingkan daerah-daerah lain adalah keberadaan dari hulu Sungai Brantas yang panjangnya tadi sudah disebut 320 km. Dan ini adalah sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo. Dalam hal ini Kota Batu punya arboretum. Di situ ada arboretum meskipun pengelolaannya adalah di Perum Jasa Tirta, tetapi di situ ada Desa Brantas, Sumber Brantas, di mana di situ banyak sekali kearifan lokal yang ada di sana. Kemudian tanaman-tanaman yang tumbuh di sana itu juga menurut saya juga ada kekhasan tersendiri. Bahkan ada tanaman kalau nggak salah di arboretum itu yang cukup langka karena hanya bisa hidup di ketinggian tertentu. Nah ini menjadi daya tarik secara tourism, secara pariwisata, karena Kota Batu ini sudah menjadi destinasi, salah satu destinasi utama pariwisata nasional, ya bahkan juga ini mengarah ke internasional.
Nah, ini saya kira perlu ada tambahan-tambahan destinasi wisata baru yang ini adalah mengangkat Brantas sebagai identitas utama. Karena hulu Brantas ada di Kota Batu dan itu adalah titik nolnya. Jadi tidak ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kalau nggak ada nol. Nah, nolnya ini ada di Kota Batu. Nah, ini sungguh menurut saya adalah satu kekuatan yang luar biasa. Itu dari sisi tourism. Dari sisi histori, dari sisi sejarah, kalau kita belajar sejarah di sepanjang Das Brantas itu banyak terdapat situs-situs peninggalan sejarah. Berbicara tentang keberadaan sungai itu tidak bisa lepas dari peradaban. Kenapa? Karena sungai itu paling tidak punya 3 fungsi vital. Pertama adalah dijadikan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari, pemenuhan air dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah untuk transportasi, dan yang ketiga adalah mengairi pertanian dan perkebunan. Dengan 3 fungsi vital itulah yang ini menjadi kesadaran bahwa ketika kita care dengan keberadaan sungai, maka kita sedang memelihara, merawat 3 kebutuhan vital itu. Sayangnya Bapak Ibu sekalian, sudut pandang kita terhadap itu bergeser. Karena memang kalau kita baca sejarah, sejak era Belanda, politik pengembangan wilayah itu adalah pada pengembangan jalan raya. Dan ini dipengaruhi oleh Daendels. Daendels yang banyak membangun jalan raya, dan Belanda melakukan politik seperti itu karena terpengaruh oleh Prancis, di mana membangun jalan raya itu bagian dari pemenuhan pertahanan keamanan dan pertimbangan ekonomis. Nah, ini sayangnya fokus kita cenderung bergeser. Dari yang harusnya kita itu harus memperdulikan keberadaan sungai, keberadaan perairan, itu menjadi cenderung bergeser untuk pengembangan ke jalan raya. Ya tidak salah, tetapi maksud saya ketika jalan raya menjadi satu isu sentral pembangunan, jangan dilupakan ketika kita keberadaan dengan sungai. Sekali lagi sangat tepat Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu ini mengangkat isu tentang Sungai Brantas. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, saya pernah baca penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan biologi di UIN Maliki tahun 2020, durasi Juli sampai September. Kalau nggak salah itu kolaborasi antara mahasiswa UIN Maliki dengan mahasiswa dari IAIN Sunan Ampel. Di situ ditemukan data yang memprihatinkan tentang tingginya kandungan mikroplastik yang ada di Sungai Brantas. Dan mikroplastik ini banyak disumbang oleh sampah-sampah plastik. Dan ini kalau satu perairan mengandung mikroplastik, maka ini akan membahayakan di jangka panjang. Jadi kaitannya dengan keberadaan Sungai Brantas. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sangat salut, appreciate Bu Dewanti dengan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melakukan restorasi ekosistem melalui Shining Brantas. Dan Shining ini menjadi satu kekuatan dari Kota Batu. Dan saya sungguh-sungguh sangat salut dengan Pak Edi Rumpoko yang dulu sangat tepat untuk membuat slogan Shining Kota Batu. Karena kalau kita belajar bahasa Inggris, Shining itu punya arti 12 ya. Ada 12 arti Shining itu. Kalau saya baca itu ada artinya luar biasa, kemudian gemerlap, berkilau, gilap, berseri, bersinar, gemilang, gembira, berseri-seri. Pokoknya semuanya yang positif itu tercermin di dalam Shining. Satu kata, tapi paling tidak ada 12 makna di situ. Ini luar biasa, karena itu saya ikut menyaksikan bagaimana evolusi Kota Batu ini
dari yang menjadi pada saat itu kota ini belum banyak dikenal menjadi kota jujukan pariwisata, dan begitu ada slogan Batu, kota wisata Batu, ini luar biasa. Jadi ini adalah kejelian seorang pemimpin dalam melihat potensi yang ada di daerahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Kurniawan. Penandatangan komitmen saya mohon dengan hormat Gus Imron, Ketua Pesantren Kota Batu, untuk menyampaikan doa Pak, agar apa yang nanti kita tanda tangani ini sama dengan dulu pada saat signing itu dicetuskan, memberikan energi positif. Monggo. Ala hadiniya bi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami. Ya Allah yang Maha Penyayang. Pada pagi hari ini kami hamba-Mu bersimpuh mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu karena berkat rahmat dan hidayah-Mu. Pada hari ini kami bisa berkumpul dari semua komponen-komponen yang ada di Kota Batu dan sekitarnya, yang dalam rangka ingin sekali bersama-sama mensyukuri nikmat-Mu dengan membangun sebuah komitmen bersama untuk merawat apa yang telah Engkau amanatkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami mohon kepada-Mu, berilah kami kesehatan lahir dan batin, supaya kami bisa membangun dan mewujudkan lingkungan hidup yang hijau, segar, yang bersih, yang sehat dan menyehatkan, serta yang terasa indah dipandang mata. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Esa, kami mohon kepada-Mu, bangkitkan semangatku, semangat kami, semangat bangsa Indonesia, supaya bisa terus membangun lingkungan hidup yang baik. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, hindarkanlah bangsa Indonesia dari bencana lingkungan hidup, agar kami bisa mewujudkan bangsa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kabulkanlah doa kami dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Penandatanganan komitmen bersama ini akan diawali oleh Wali Kota Batu Ibu Dewanti Rumpoko. Ada 5 poin dalam berkomitmen untuk mewujudkan restorasi ekosistem sungai menuju Saining Brantas ini. Yang pertama adalah restorasi kelembagaan dan peraturan melalui penyusunan peraturan dalam rangka penyelamatan sungai dan mata air. Kemudian restorasi ekologi, ini melalui penanaman pohon di sekitar mata air dan sungai. Berikutnya adalah restorasi hidrologi melalui pemantauan kualitas dan kuantitas air sungai. Kemudian restorasi morfologi melalui upaya mempertahankan garis sepadan sungai. Lur, kita mau acara rembukan dan penandatanganan komitmen bersama Saining Brantas wis rampung. Acara ini memang pinong rangkaian teko acara hari ulang tahun Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Semoga dengan penandatanganan ini alam kita semakin lestari, sungai kita semakin bersih, dan kita semakin sehat. Aja lali ketemu maneh karo aku gitu bisa neng acara